bosan. Ngobrol santai lur. Ini hampir di semua kafe kopi sebetulnya kafe kopi ya, kedai kopi gitu kan, hampir semua ada Vietnam drink. Tapi yang bisa membedakan itu mungkin rasanya itu mungkin setiap kafe pasti ada perbedaannya sendiri gitu kan. Nah, mungkin kita akan coba salah satu jenis kopi yang ada di kafe-kafe itu Vietnam drink, dan mungkin kita pakai Robusta premium dari Aceh. Nah, ini sangat premium sekali nih bos nih. Gila, memang ini penggiat kopi hobi paling oke lah kalau misalkan kita sebut, karena memang tidak ada mungkin personal memang yang jarang bisa bukan tidak bisa membeli, tapi tidak ada niatan untuk itu. Tapi kebanyakan di kita itu ngopi yuk, ya udah ngopi ngobrol gitu kan, tapi tidak bisa menikmati bagaimana menikmati kopi tersebut gitu kan, seperti itu. Oke, jadi kita langsung ke pembuatan Vietnam drip aja. Boleh. Iya. Yang lain sok bisi harayangan sok karena oke lur, kita akan nge-mix kopi Robusta yang dari Robusta premium yang dari Aceh ini dengan Vietnam drip dengan ala Vietnam drip gitu kan. Kalau bahasa Sundanya kopi susu lah. Kopi susu. Kita mulai ya. Berarti bos ini yang disukai kalau misalkan sama Bro Alpi ini, yang manis-manis gini, kebiasaannya karena ya itu tadi gitu kan, eksperimen atau experience tiap orang untuk ngopi itu berbeda-beda gitu kan. Kita pakai 25 gram susu, untuk ya. susunya. Iya. Untuk airnya sendiri berapa gram? 150 lah. 150 mililiter. 150 ml. Nah, ini akan menjadikan racikan yang khusus, karena Vietnam drip itu tidak menggunakan ini. Karena dia langsung prosesnya itu dari cangkir apa tadi namanya, Bro? Cangkir naon sih teh ngaran oke. Oh, lur. Cangkir Vietnam lah. Nah, jadi memang ini cangkir ini itu khusus untuk nge-mix Robusta sama itu menjadikan sebuah nama kopi Vietnam drip gitu kan. Karena memang ini langsung ke gelas yang akan kita pakai gitu kan, dan memang setiap ngopi pun gitu kan pasti langsung antara gelas sama cangkir Vietnam drip ini dia pasti harus nyatu gitu kan, seperti itu. Karena prosesnya itu kita tidak langsung meluncurkan air, ngocorkeun cai langsung mululuk henteu lur. Kita tunggu dulu ya airnya panas. Airnya belum panas. Jadi kalau ini kayak saringan gitu ya? Iya, saringan. Kalau yang murni itu saringannya pakai tisu ya tadi ya? Kalau yang Arabica dia memang saringannya pakai tisu, makanya serat ekstraknya itu langsung kena, rasanya itu sangat kuat gitu kan. Nah, kalau Robusta ini mixnya sama kita proses jadi Vietnam drip itu langsung gitu kan, dari proses cangkirnya ke gelas yang akan kita pakai. Nah, untuk airnya pun sama 85 sampai 90 derajat. Kalau pakai Vietnam drip biasanya 95 saya pakainya. 9. Oh, berarti lebih panas. Iya, lebih panas. Kenapa tuh bisa lebih panas airnya daripada Arabica? Kita mulai ya. Oke. Sama sih prosesnya kayak tadi. Tunggu 30 detik. Sebentar. Prosesnya kayak gini, guys. Kalau kalian lihat, ini airnya itu nggak langsung ngalir terus gitu kan. Jadi tetes demi tetesnya itu terasa, karena biar dari ekstrak kopi Robustanya ini dia langsung turun gitu kan. Dan memang ini sama prosesnya, nggak langsung sekaligus penuh, enggak. Lewatin penyaringan dulu ini. Iya. Tinggal didiemin, ditutup, udah
Tunggu sampai 5 Itu menit, 4 menit sampai 5 menit lah. Nah, untuk prosesnya sendiri dari mulai istilahnya dari penyaringan ekstrak kopi robusta untuk sampai turun ke gelas yang akan kita konsumsi ini 4 sampai 5 menit ya. Ya, kalau saya seperti itu 4 sampai 5 menit. Jadi memang Udah, ini tinggal nunggu, tips. bro. Tinggal nunggu. Iya. Oh. Nanti setelah misalkan penuh aduk. Diaduk langsung ya. Iya. Makanya tuh. Enggak mau. Nyaho sih. Jauh. Ditinggal ikan atau kan dia pilih-pilihin. Kan udah kelihatan. Oh iya nya aya. Itu cutting sorry bro. Nah. Jadi proses Cucuran airnya. Ya. Ya, tetes demi Tetes tetes. demi tetes. Tetes ya. Kadang mungkin orang yang buru-buru itu nggak mau proses kayak Iya. gitu. Ini tuh memang khusus untuk yang niatnya untuk merasakan kopi yang enak itu seperti apa gitu kan. Jadi tidak asal air panas kemudian campur gitu kan. Jadi ada mililiter atau misalkan gram yang disesuaikan gitu kan untuk cangkir yang seperti ini. Udah selesai bro. Selesai. Nah, ini kita sudah nunggu 3 sampai 5 menit ya, dan hasilnya memang sesuai dengan apa? Sesuai dengan takaran yang tadi itu Tinggal dikocek. 175 mili. 100 berapa? 145 lah. 145 mili. Nah, dengan campuran susu kental manis 25. ini di sini sebesar 25 gram. Nah, ini memang kita jadi tidak hanya sebatas gram-gramnya saja, tapi ini akan menjadi perpaduan rasa Vietnam Drip yang enak. Mari kita cek, bos, cek bos. Cek bos. Nah, karena memang Bro Alpi ini memang dia sangat menyukai rasa kopi yang Di mix kayak gini ya, di mix, kemudian ada rasa manis-manisnya gitu. Kalau saya sendiri, amis cuy. Jadinya istilahnya pahit-pahitnya anggap amis lah. Gitu. Hirup pahit sudah jalani amis, no penting mah gitu. Sampai berapa kali ngeceknya bebas? Bebas sampai benar-benar antara perpaduan kopi sama susunya itu menyatu gitu. Udah belum? Lengkap. Oh. Testi. Kalau ini ke gelas kecil atau langsung aja nih? Langsung aja. Premium Robusta dari Aceh. Kumaha? Nah, kalau ini saya lebih suka mantap. Sedap. Mungkin selera kita beda-beda ya. Ya, jadi selera setiap orang itu untuk menikmati kopi itu beda-beda. Dan banyaknya sekarang pemuda itu hayu ngopi gitu kan. Jadi ngopi itu identiknya dengan nongkrong gitu kan. Tapi kalau misalkan secara tren ya. Secara trennya gitu. Corona mau lo ulut nanti mana ya? Bebas corona. Anti corona. Bukan antisipasi. Salah. Punten udah berita. Bangsat kau. Yang penting bahagia. Udah ngopi gini aja kita bahagia. Gimana bro Jam? Mantap. Jujur saya memang istilahnya bukan yang nggak terlalu suka, tapi memang untuk Vietnam Drip yang barusan kita mix robusta sama susu ya dengan porsi yang sesuai, dalam artian dengan takaran yang sesuai, itu menghasilkan kopi yang memang seenak ini. Kalau kalian mau coba, monggo.
nggak ngomong-ngomongin namanya Vietnam Drip, emang berasal dari Vietnam bro Jem? Bro Pung? Dari Vietnam ya bro Jem ya. Wah, saya tidak tahu. Ngomong-ngomongin Vietnam, Kita searching aja ya. ya oke. Kalian searching aja apakah kita ngebacot itu Vietnam Drip itu Asalnya dari dari mana? Mana gitu kan? Kita Memang lanjut. istilahnya apakah memang hanya sebatas Coba cek penambahan aja sendiri ya. Kalau saya kenalnya ya udah kopi susu ini. Dan memang rasanya monyet banget. Enak. Tapi memang secara apa perpaduan kopi ya apa pahit tapi enggak terlalu pahit, kemudian manisnya dari susu itu dia enggak terlalu Enggak. manis. Jadi Jadi udah memang pas. iya, jadi aftertaste-nya itu memang untuk kopi yang kita racik barusan yang memang dengan penggiat hobinya langsung itu bisa dikatakan nyos. Kalau penasaran ke kedai kopi aja ya bro. Nah, kalau penasaran ke kedai kopi aja. Kalau misalkan nanti kalian mau apa konsultasi mengenai kopi, boleh dilihat nanti follow aja Instagramnya Bro Ipungnya. Nanti DM langsung aja. DM nanti dicantumin di sini. Kalian boleh follow, boleh tanya-tanya, boleh konsultasi, boleh ngopi bareng loh. Sombong amat. Jadi memang setiap kopinya itu ada jenisnya, ada robusta, ada arabica. Nah kalau misalkan robusta itu lebih enak mungkin ke di mix gitu kan, apakah mungkin itu dengan salah satu yang barusan kita buat itu Vietnam Drip itu di mix dengan susu. Kalau misalkan arabica karena dia memang secara biji kopinya sendiri, kemudian di roastingnya itu dia memang untuk arabica dia punya ciri khas sendiri gitu kan. Jadi memang agak sulit kalau misalkan arabica kita campur, tapi mungkin teman-teman juga punya experience sendiri. Boleh nanti teman-teman sekalian di komen di bawah, mungkin ada masukan dari buat kita gitu ya Bro Alfi ya. Gitu kan, bagaimana Bro Alfi? Nanti Bro Jem, kalau buat kita nanti bisa dicoba ekstrim kopi gitu ya. Sesuatu hal yang lebih bisa dikatakan ekstrim lah gitu kan, dengan hal-hal misalkan Di luar nalar. di luar nalar, misalkan kopi dicampur dengan apa, tapi kita tidak bermaksud untuk ngituin kopi itu tidak, tapi mencoba Eksperimen lah. eksperimen gitu kan, itu hanya eksperimen saja karena Iya. mungkin kedepannya nanti kita akan main ke tempatnya Bro Pung gitu kan, dimana dia memang istilahnya punya tempat khusus gitu kan. Nah, Ritual. ritual Ritual gitu namanya. ritual. Oke, sebagai penutup dari kita gitu kan, kalau menurut saya kopi itu memang istilahnya buat entah itu mindset atau apa, tapi memang kopi itu bisa menenangkan, dalam artian entah itu mungkin mood booster atau bisa mengubah rasa ke dalam diri. Kalau misalkan kita lagi pengen berpikir keras, kopi sama rokok itu enak. Kalau menurut Bro Alfi sendiri? Ya kalau lagi mau mikir bisa juga. Tapi kenikmatan bertambah kalau lagi ada yang dipikirin, ya betul juga sih. Iya. Jadi lebih meningkatkan daya konsentrasi lah. gitu. Kalau menurut Bro Pung sendiri gimana Bro? Produktivitas Mengenai ya. kopi ini seperti apa? Ya bisa berimajinasi. inspirasi Inspirasi. keluar gitu. Jadi antara kreatif, inovatif itu bisa diitukan dengan kopi. Makanya memang tidak heran banyak masyarakat atau orang-orang bilang kalau kita istilahnya mau memecahkan masalah atau apa, enaknya sambil ngopi. Oke Lur, sekian dulu dari kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ciao, bye bye. Oke Lur.